Jika pertemuan sebelumnya kita membahas makanan haram secara umum, maka pada video kali ini kita akan membahas makanan haram secara lebih mendetail. Langsung saja kita bahas materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas makanan haram dengan poin yang pertama, arti makanan haram, yang kedua, macam-macam makanan haram, yang ketiga, menjauhi makanan haram, yang keempat, akibat mengkonsumsi makanan haram, dan yang kelima, hikmah menghindari makanan haram. Arti makanan haram adalah suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam, dan apabila tetap mengkonsumsinya maka ia termasuk orang yang berdosa. Adapun macam-macam makanan haram, secara garis besar haramnya makanan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu haram aini dan haram sababi. Haram aini maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram, ditinjau dari sifat bendanya seperti daging babi, darah, dan bangkai. Haram karena sifat tersebut ada tiga, yaitu yang pertama berupa hewani, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan seperti daging babi, anjing, ulat, buaya, darah hewan, nanah, dan lain-lain. Yang kedua berupa nabati atau tumbuhan, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari tumbuhan seperti kucubung, ganja, serta daun beracun. Yang ketiga benda yang berasal dari perut bumi. Apabila dimakan orang tersebut akan mati atau membahayakan dirinya seperti timah, aspal, logam, dan lain-lain. Adapun haram sababi maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikannya haram. Seperti daging sapi digoreng dengan minyak babi. Haram sababi dapat juga ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh agama, seperti yang pertama makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara yang zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, dan lain-lain. Yang kedua makanan haram yang diperoleh dari hasil judi, undian harapan, taruhan, menang judi, dan lain-lain. Yang ketiga hasil haram dari penjualan makanan haram seperti menjual daging babi, kemudian uangnya digunakan untuk membeli makanan, uang tersebut haram. Yang keempat hasil haram dari membungakan uang atau riba, yaitu menggandakan uang. Uang hasil penggandaan uang hukumnya haram. Sebagai seorang muslim kita harus berusaha menghindari atau menjauhi makanan yang haram. Agar dapat menghindari makanan yang diharamkan, hendaklah diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tanamkan di dalam diri sikap tidak suka terhadap makanan yang diharamkan. Yang kedua, hendaklah dipahami betul macam-macam makanan yang diharamkan. Yang ketiga, jika terdapat keraguan terhadap makanan tersebut, tanyakanlah kepada ulama terdekat. Yang keempat, bersikap hati-hati terhadap makanan yang telah diolah atau dalam kemasan. Yang kelima, tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makan sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita. Yang keenam, menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan yang haram. Tahukah kalian, amalan dan ibadah yang telah dilakukan sungguh-sungguh dapat hilang begitu saja pahalanya karena pelakunya mengkonsumsi makanan haram. Ada beberapa akibat yang akan menimpa orang yang memakan makanan haram, antara lain, yang pertama, makanan haram akan merusak kesehatan. Yang kedua, doa tidak dikabulkan. Yang ketiga, merusak amal-amal soleh. Yang keempat, hina dan rendah. Yang kelima, menyebabkan keturunannya rusak. Yang pertama, makanan haram akan merusak kesehatan. Apa yang dikonsumsi seseorang ke dalam perutnya memiliki hubungan sangat erat dengan kolbunya. Mengkonsumsi makanan haram akan merusak kolbu atau hati dan menjadikannya tidak sehat. Yang kedua, doa tidak dikabulkan. Karena makanan haram menghalangi terkabulnya doa dan diijabahnya permohonan. Dalilnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh
sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal kata Nabi, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan dikenyangkan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, perusak amal-amal soleh. Akibatnya, makanan yang haram menyebabkan amal-amal ibadah tidak diberi pahala. Rasulullah SAW bersabda, "La tuqbalu salatun bighairi tuhur, wala sadaqatun min gulul." Artinya, salat tidak diterima tanpa bersuci dan sedekah yang dari kecurangan tidak akan diterima. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, hina dan rendah. Mengkonsumsi makanan haram akan menjadikan hina dan rendah diri karena dia hidup di atas kezaliman terhadap orang lain, memakan harta mereka dan merampas hak-hak mereka, sehingga hatinya menjadi hina dan jiwanya juga. Rasulullah SAW bersabda, "Wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayattali'a alaihi nas." Rawahu Muslim. Dan dosa adalah sesuatu yang membuat goncang hatimu dan engkau tidak suka orang-orang mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, menyebabkan keturunannya rusak, yakni makanan haram yang dikonsumsi seseorang untuk dirinya dan keluarganya akan menyebabkan keturunannya menjadi rusak agama dan akhlaknya. Allah tidak menjaga mereka sebagai hukuman atas perbuatan orang tua yang mengambil yang haram, karena anak yang soleh, baik dan patuh menjadi pembahagia dan permata untuk orang tuanya. Allah mencabut kebahagiaan ini dari hidupnya. Dari beberapa makanan yang diharamkan oleh Allah, ada isyarat hikmah yang terkandung di dalamnya. Hikmah yang terkandung antara lain, yang pertama, makanan yang memabukkan diharamkan karena di dalamnya mengandung zat etanol atau metanol yang bersifat racun, sehingga membahayakan kesehatan manusia, terutama merusak jaringan otak dan saraf. Yang kedua, diharamkannya babi karena di dalamnya mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan. Yang ketiga, diharamkan bangkai karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung mikroba-mikroba atau baksil yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia. Yang keempat, makanan yang menjijikan atau kotor diharamkan karena makanan tersebut dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh yang akan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani. Demikianlah penyampaian materi pada video pembelajaran fikih untuk kelas 6 kali ini. Semoga dapat mudah dipahami dan dimengerti. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.